Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 1, bagaimana kabarnya minggu ini? Semuanya sehat kan? Sudah 2 minggu ini kita belajar bersama-sama. Nah, kalau minggu kemarin kita belajar Aku Cinta Al-Quran bagian yang 1. Untuk minggu ini kita lanjutkan ya, yaitu Aku Cinta Al-Quran bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini nanti kita akan belajar tentang harokat dalam Al-Quran. Kemarin kan sudah ada toh huruf-huruf yang dalam Al-Quran itu, ya toh? Nah, sekarang adalah harokat. Apa itu harokat? Ya, nanti akan kita bahas bersama. Sebelumnya, ayo kita menyanyi dulu. Ini menyanyinya sama seperti yang kemarin. Masih ingat nada lagunya? Masih kan? Ayo, agar kita semangat untuk belajar, maka kita bernyanyi dulu. 1, 2, 3. Buka Qur'anmu, baca Qur'anmu, kaji Qur'anmu sekarang juga, hati bahagia. Hore. Itu tadi kita sudah menyanyi. Nah, berikutnya yaitu mari kita ingat kembali pelajaran yang kemarin. Ayo, masih ingat kan? Kemarin itu ini huruf apa? Ada yang ingat? Huruf apa ini? Betul sekali. Huruf apa kira-kira? Kok betul sekali? Ini adalah huruf ba. Huruf apa anak-anak? Huruf ba. Berikutnya bawahnya ini. Ini kemarin huruf apa? Ini adalah huruf ro namanya. Huruf apa anak-anak? Huruf ro. Berikutnya kalau yang ini. Ini kira-kira huruf apa? Yang ini adalah huruf wawu. Apa anak-anak? Huruf wawu. Nah, huruf ba, huruf ro, huruf wawu, itu semua disebut huruf apa kemarin? Disebut huruf hijaiyah. Huruf apa? Huruf hijaiyah. Oke ya. Nah, sekarang kalau kita sudah mengingat kembali huruf-huruf yang kemarin, coba ini tadi hurufnya huruf apa? Ini tadi namanya huruf ba. Kalau seperti ini dibaca bagaimana? Ini dibaca bi. Berikutnya tanda ini ya, ini yang di bawah ini itu merupakan salah satu bentuk harokat. Jadi huruf ba ini kalau tidak ada harokatnya maka tidak bisa dibaca. Maka bisa menjadi bi, bisa menjadi ba, bisa menjadi bu. Itu karena ada harokat. Nah, ini nanti kita akan membahas tentang harokat. Kenapa kok harokat harus kita bahas? Karena huruf hijaiyah itu sejumlah berapa kemarin? Sejumlah 28. Jika tidak dibarengi dengan harokat, maka huruf hijaiyah itu tidak bisa dibaca. Lalu, apa harokat itu? Ayo, ada yang tahu anak-anak? Harokat itu apa? Harokat itu adalah tanda baca huruf hijaiyah. Jadi huruf hijaiyah itu mempunyai tanda baca agar bisa dibaca, namanya harokat. Nah, agar huruf hijaiyah itu bisa berbunyi atau bisa dibaca, maka harus diberi harokat. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau huruf hijaiyah itu tidak ada harokat, maka huruf hijaiyah tidak bisa dibaca. Kemudian ini ya, huruf hijaiyah itu tanpa harokat tidak bisa dibaca. Lalu huruf harokat itu ada berapa? Ada yang tahu?
harokat itu ini bentuk-bentuk harokat ya. Yang pertama, nah ada kereta api ya, kereta api harokat. Yang pertama ada harokat seperti ini. Ada seret ini ya, seret itu di atasnya garis. Kalau ada seret miring di atasnya garis atau di atasnya huruf hijaiyah, berarti itu disebut harokat fathah. Harokat apa anak-anak? Harokat fathah. Nanti bunyinya adalah A. Jadi kalau ada garis miring di atas huruf hijaiyah, namanya harokat fathah yang berbunyi A. Paham ya? Berikutnya, bentuk harokat yang kedua adalah seperti ini. Ya, dari kanan ini. Ini ada garis miring juga, tapi di bawahnya huruf. Jadi kalau yang di atas huruf hijaiyah tadi namanya harokat fathah, kalau garis miring di bawahnya huruf hijaiyah namanya harokat kasroh. Harokat apa anak-anak? Harokat kasroh. Harokat kasroh itu bunyinya adalah I. Kalau fathah tadi bunyinya A, kalau kasroh bunyinya I. Bisa dipahami dan bisa dibedakan antara fathah dan kasroh? Cirinya kalau fathah itu seret di atas huruf, kalau kasroh itu seret di bawah huruf. Berikutnya, bentuk harokat yang ketiga namanya adalah ini. Letaknya di atas huruf hijaiyah melungker seperti angka 9 tidur. Ya, seperti angka 9 tidur. Letaknya di atas huruf hijaiyah. Itu disebut harokat domah. Harokat apa anak-anak? Harokat domah. Harokat domah itu berbunyi U. Bunyinya U. Jadi yang kita pelajari hari ini ada 3 bentuk harokat, yaitu fathah, bunyinya A. Yang kedua kasroh, bunyinya I. Yang ketiga domah, bunyinya U. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke, berikutnya. Berikutnya sekarang contoh dari harokat. Kalau tadi macam-macam atau bentuk harokat, sekarang contohnya. Ini misalnya, ini huruf apa tadi? Huruf ba. Huruf ba itu kalau diberi harokat apa ini? Harokat kalau di atas, saya di atas namanya harokat fathah. Huruf ba itu kalau diberi harokat fathah, bunyinya ba. Berikutnya, huruf ba jika diberi harokat kasroh, ini kasroh ya, maka bunyinya adalah bi. Dan kalau huruf ba diberi harokat domah, bunyinya adalah bu. Ini. Jadi huruf ba itu kalau diberi harokat macam-macam harokat nanti beda-beda bunyinya. Bisa ba, bisa bi, bisa bu. Paham ya? Nah, ini adalah contoh-contoh harokat. Contoh lagi. Ini huruf apa? Ini namanya huruf sin. Ya. Huruf sin itu jika diberi harokat fathah, maka bunyinya sa. Kalau huruf sin diberi harokat kasroh, maka bunyinya adalah si. Dan kalau huruf sin diberi harokat domah, maka bunyinya adalah su. Ya. Jadi huruf sin itu bisa berbunyi sa, bisa berbunyi si, bisa berbunyi su. Tergantung harokatnya. Contoh berikutnya ini, setelah ba kemudian sa. Jadi huruf Arab itu atau huruf hijaiyah menulisnya dimulai dari kanan. Jadi huruf ba kemudian huruf sin. Jika huruf ba dan sin itu diberi harokat fathah semua, berarti ini seperti ini, maka bunyinya adalah basa.
Kalau diberi harokat kasroh semua huruf ba ini, misalnya ba-nya di kasroh, sin-nya di kasroh, maka nanti bunyinya adalah bisi. Dan jika huruf ba sama sin ini didomah, berarti seperti ini, ba-nya domah, sin-nya juga didomah, maka bunyinya adalah busu. Oke? Bisa ya? Nanti kalau ada huruf-huruf hijaiyah yang digandeng, kalian nanti bisa membacanya. Ingat, cara membaca huruf hijaiyah dari kanan, berbeda dengan huruf Indonesia. Itu kalau Indonesia kan membacanya dari kiri. Kalau huruf Arab itu membacanya dari kanan. Nah, kira-kira bisa ya? Bisa memahami harokat ya, dan bisa membaca kalau ada huruf hijaiyah diberi harokat fathah bagaimana, diberi harokat kasroh bagaimana, diberi harokat domah bagaimana. Bisa kira-kira? Pasti bisa ya, insya Allah bisa. Sekarang kalau huruf hijaiyah yang diberi harokat dan disambung-sambung, maka nanti bisa menjadi huruf Al-Quran. Ya, huruf Al-Quran itu juga terdiri dari huruf hijaiyah yang diberi harokat terus disambung-sambung. Nah, Al-Quran yang akan kita bahas pada kali ini yaitu Al-Quran surat Al-Fatihah. Surat apa anak-anak? Surat Al-Fatihah. Nah, kalian apa tahu surat Al-Fatihah itu merupakan surat yang pertama dari Al-Quran? Tahu? Tahu kan? Ya, jadi dalam Al-Quran itu yang 30 juz, yang tebal itu ada banyak surat. Tepatnya yaitu jumlah suratnya 114 surat. Nah, dari 114 surat itu yang pertama kali namanya surat Al-Fatihah yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, Al-Fatihah itu artinya adalah pembukaan. Ini sesuai dengan penempatan surat Al-Fatihah di Al-Quran urutan surat yang pertama, yaitu pembukaan. Jadi surat yang untuk membuka Al-Quran itu namanya surat Al-Fatihah. Kemudian surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Ayatnya hanya 7 ya, kalian harus hafal. Ada yang sudah hafal surat Al-Fatihah? Mungkin ada ya, 1-2 yang sudah hafal. Kenapa kok kita harus hafal surat Al-Fatihah? Ayo, ada yang tahu mengapa kita itu harus hafal surat Al-Fatihah? Alasannya apa? Alasannya karena surat Al-Fatihah itu wajib dibaca ketika sholat. Jadi ketika sekalian itu sholat ya, maka harus membaca surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah itu tidak dibaca dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Mengapa kok tidak sah? Ya karena membaca surat Al-Fatihah pada sholat itu hukumnya adalah wajib. Jadi harus dibaca. Berikutnya bagaimana lafal surat Al-Fatihah itu? Nah, ini dia. Kita pelajari satu ayat ya, kita baca bersama-sama. Nah, dari ayat yang pertama bunyinya ini ya, ayat yang pertama kalian bisa membaca Arabnya yang ini atau membaca Latinnya yang ini. Tentu nanti antara Arab dan Latin tentu ada ya sedikit mungkin yang berbeda ya. Jadi usahakan membaca Arabnya. Tapi kalau untuk belajar mungkin masih belum bisa membaca Arabnya, Latinnya ini juga tidak apa-apa. Oke ya, yang pertama saya bacakan dulu, silakan disimak. Ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, sekarang ayat yang kedua dari surat Al-Fatihah. Saya bacakan dulu. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Perhatikan ini ditekan Rabbil gitu, tidak boleh dibaca Robil, tidak boleh, tapi harus ditekan Rabbil.
Diulangi bareng-bareng. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, berikutnya ayat yang ketiga saya bacakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ditirukan. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, berikutnya sekarang ayat yang keempat. Disimak. Maliki yaumiddin. Ma-nya panjang ya. Silakan ditirukan bersama-sama. Maliki yaumiddin. Oke, berikutnya ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan lafal iya. Ya, iya yang pertama sama iya yang kedua ini harus ditekan. Jadi harus iya, tidak boleh iya atau iya, tidak boleh, tapi ditekan iya seperti itu. Ayo diikuti bersama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, berikutnya ayat yang ke-6 dari surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ditirukan. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, ayat yang ke-7 yang terakhir dari Al-Fatihah. Diperhatikan, panjang ini ya. Ambil nafas ya, perhatikan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, bisa? Kalau nafasnya tidak kuat, berarti di alaihim ini bisa berhenti, kemudian nanti diulang mulai ghairil. Jadi seperti ini. Kita ulangi, perhatikan. Ini yang untuk nafasnya tidak kuat sampai waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berhenti di situ. Kemudian diulangi dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka setelah akhir surat Al-Fatihah kita disunatkan membaca amin. Seperti itu. Bisa kira-kira? Bisa ya? Oke, kalau bisa sekarang kita ulang bersama-sama mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir ya. Kita mulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir kita membaca Shadaqallahul azim. Oke, bisa ya? Silahkan nanti dibaca berulang-ulang, kemudian dihafalkan. Mengapa kok harus hafal? Karena surat Al-Fatihah itu wajib dibaca ketika kita sholat. Bisa ya menghafal? Pasti bisa. Nah, sementara itu
Semoga sedikit materi ini bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.